Baik, Bapak. Saya kembalikan ke Bapak hostnya ya. Ya, baik. Baik, sudah Bapak. Ya, baik, Pak. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut lagi. Jadi, ini masih pengertian metode. Menurut Rusidi, dalam pengertian metode sudah terkandung pengertian teknik. Namun secara keilmuan, metode diartikan sebagai cara berpikir, sedangkan teknik diartikan sebagai cara melaksanakan hasil berpikir itu. Ya, ini pengertian dari tokoh ini ya, ilmuwan ini. Ini mengatakan demikian. Jadi di sini bisa terlihat ini pengertian metode mungkin sudah jauh lebih luas ya. Karena di dalam pengertian metode ini terkandung pengertian teknik. Ya. Saya kalau kalau kita berbicara teknik ya belum tentu di dalamnya ada metode. Tapi ini memang ini pengertiannya beda-beda tipis ini. Tapi ini menurut Rusidi seperti ini. Jadi metode di dalam metode ini dalam pengertian metode itu sudah terkandung pengertian teknik ya. Ya. Ya, secara keilmuan metode diartikan sebagai cara berpikir, sedangkan teknik diartikan sebagai cara-cara melaksanakan hasil berpikir. Baik, selanjutnya ini pengertian penelitian. Jadi penelitian adalah kegiatan, suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari jawaban yang benar terhadap suatu permasalahan dan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah tertentu yang berguna bagi pengembangan ilmu maupun aspek praktis dengan menggunakan metode ilmiah. Ya, di sini pengertian ini sudah bisa terlihat. Ya, tujuan penelitian ya. Jadi pada esensinya ini penelitian adalah kegiatan, ya kegiatannya. Tapi kegiatan yang ditujukan untuk mencari jawaban yang benar terhadap suatu permasalahan dan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Ya, hasil penelitian tentu atau temuan hasil penelitian nanti bisa disebut sebagai suatu pengetahuan ilmiah ya. Karena memang temuan penelitian ini telah didapatkan melalui metode-metode ilmiah. Nah, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah ini kita bisa lihat di slide berikutnya. Jadi memperoleh pengetahuan ilmiah dan juga bagi pengembangan ilmu dan aspek praktisnya. Nah, ini. Jadi ini secara definisi ini seperti ini ya, tapi dalam membuat ini atau merumuskan ini kegunaan atau kontribusi penelitian ini dalam penulisan ini memang sesuatu pekerjaan yang tidak mudah juga ini, ya. Terutama dalam penulisan tesis atau disertasi dan juga artikel-artikel untuk dipublikasi di jurnal internasional ini, pada reviewernya menuntut penulis untuk mengemukakan ini apa kontribusi ini penelitian kita bagi pengembangan ilmu, juga kontribusi untuk
mengatasi masalah-masalah praktis. Jadi betul-betul ini menuntut peneliti untuk berpikir secara tenang, ya, secara cermat, mendalam, dan ya, menggunakan penalaran yang bagus. Jadi memang ini pekerjaan yang tidak mudah. Kemudian yang berikut, pengertian berikut ini. Penelitian adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh peneliti melalui aktivitas mendefinisikan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan dan mengatur, mengatur dan mengevaluasi data, ya, membuat kesimpulan dan akhirnya menguji kesimpulan untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan rumusan hipotesis atau tidak. Ya. Jadi definisi berikut ini ya, juga mengatakan ini penelitian adalah kegiatan, ya, tapi kegiatan akademik. Nah, di sini di definisi ini telah disebutkan langkah-langkahnya nih, langkah-langkah yang sistematisnya, langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian, yaitu mulai dari perumusan masalah penelitian, ya, kemudian nanti kajian teoritiknya, ya, sehingga nanti dirumuskan hipotesis, ya. Sebuah hipotesis tentu lahir atau ya muncul dari teori-teori yang sudah kuat, ya. Teori-teori yang telah diuraikan ya di bagian kajian pustaka. Kemudian mengumpulkan data dan menganalisisnya dan juga membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini akan menentukan ya, apakah hipotesis yang dirumuskan itu diterima atau juga ditolak. Ya, masih ada lagi pengertian ini. Penelitian adalah upaya sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru. Ya, ini terutama untuk sebuah penelitian disertasi, ya, itu memang diharapkan untuk para mahasiswa yang menulis disertasi nanti bisa menghasilkan suatu pengetahuan baru. Nah, ini juga menuntut peneliti untuk banyak membaca referensi, ya, sehingga nanti penelitiannya nanti tidak merupakan suatu replikasi atau pengulangan. Saya kira di penulisan artikel yang dipublikasi ini juga penulis dituntut, ini reviewernya menuntut penulis untuk nanti harus bisa menampilkan pengetahuan baru. Nah, ini memang bukan pekerjaan mudah juga. Ya, ternyata ini beberapa kali artikel saya di jurnal-jurnal yang ternama begitu ya. Bahkan Sinta 2 saja, ya, Scopus ini sampai sekarang ini saya masih juga berjuang ini. Karena reviewernya ini mereka mereview, mengirimkan kembali reviewnya, komen-komen yang diberikan itu semuanya sama, ya. Menuntut ini penulis untuk memunculkan ini pengetahuan baru. Nah, saya kira teman-teman dosen lainnya yang masih berjuang untuk ini, terlepas dari disertasi yang telah ditulis ini, tapi ya, kalau disertasi yang mereka sudah lolos ya tentu ini sudah tamat S3-nya, ini kita memahami mereka, ya, mengakui bahwa mereka tentu telah mendapatkan atau memperoleh suatu pengetahuan baru, ya. Tapi untuk artikel-artikel ini makanya ada teman-teman lain ini mengatakan menulis artikel untuk dipublikasi di jurnal internasional ini
sama juga dengan membuat satu disertasi baru ya. Nah ini jadi pekerjaannya sama berat ya, seperti menulis disertasi. Ya, jadi untuk kami yang sudah doktor ini yang mengejar profesor ini menulis artikel yang mau dipublikasi di jurnal-jurnal internasional yang Scopus, ya, yang Sinta, bahkan Sinta 2 saja sudah menuntut. Kalau Sinta mungkin Sinta 3 ya, 4, 5 itu masih, kalau level S2 mungkin masih bisa dimaklumi ya. Tapi kalau sudah level S3, apalagi doktor yang mau ke profesor ini betul-betul dituntut ini. Ya, pengetahuan baru. Jadi upaya sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru. Lalu pengertian berikut, penelitian adalah langkah-langkah yang berproses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi demi meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik. Pengertian berikutnya, penelitian adalah suatu kegiatan yang melibatkan kerja mencari tahu. Kerja mencari tahu dengan cara yang kurang lebih sistematis tentang hal-hal yang tidak kita ketahui. Baik, saya lanjut. Ya, kita lanjut lagi metode penelitian ini pengertiannya. Ya, metode penelitian adalah cara ilmiah. Ya, cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, ini menurut Sugiono. Nah, cara-cara ilmiah yang dimaksud itu adalah cara-cara yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Jadi ada tiga ciri keilmuan. Jadi bagi Sugiono ini cara ilmiah itu adalah cara yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Nah, ciri-ciri keilmuan ini mencakup tiga ciri, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Selanjutnya dijelaskan yang pertama rasional ini. Artinya cara yang dilakukan itu masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Cara yang dilakukan itu masuk akal. Nah, ini nanti kemudian mungkin kita akan di slide berikutnya kita akan bicarakan pendekatan dalam penelitian. Nah, ini pendekatan penelitian ini menentukan tipe-tipe penalaran yang juga bisa menentukan ini suatu cara atau prosedur penelitian ini rasional atau tidak. Ya, masuk akal ya. Rasional masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Lalu yang kedua empiris. Artinya cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia. Jadi empiris. Cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Jadi hal-hal yang ini juga ciri ini ya, empiris ini memang sangat ditekankan dalam penelitian positivistik ini, penelitian positivistik atau kuantitatif ini. Ya, bahwa ya, sesuatu pengetahuan yang benar itu adalah pengetahuan yang dialami. Jadi apa yang dialami oleh manusia melalui inderanya itu adalah sesuatu pengetahuan yang benar ya. Ya. Jadi misalnya panas ya, itu adalah empiris ini. Ya. Dan dianggap benar karena itu memang dirasakan ini, ya, oleh tubuh ini, ya, tubuh manusia. Begitupun apa yang dilihat, ya. Yang diamati apa yang kita lihat ya. Kalau kita melihat sesuatu benda lalu menjelaskan benda itu melalui pengamatan indera panca indera mata ya ini.
Ya, salah satu nih, indera. Maka itulah yang dianggap benar. Kemudian yang berikut sistematis, artinya cara yang dilakukan itu didasarkan pada langkah-langkah yang teratur dan logis. Nah, ini sistematis ini. Saya kira di definisi sebelumnya telah dijelaskan itu mengenai cara-cara yang sistematis itu mulai dari cara-cara yang sistematis dalam penelitian ya. Mulai dari perumusan masalah, kemudian kajian teori ya, deskripsi teoritis, merumuskan hipotesis, ya, kemudian mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menarik suatu kesimpulan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin lanjut lagi. Ya, ini tadi beberapa definisi, kemudian sekarang kita coba melihat jenis-jenis penelitian. Ya, ini jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuannya, ya, metode, tingkat eksplanasi, jenis data, dan analisis. Nah, ini akan kita lihat gambarnya di slide berikut. Dengan mengetahui jenis-jenis penelitian tersebut, maka peneliti dapat memilih metode penelitian yang tepat untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk penemuan, pembuktian, pengembangan ilmu, serta untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Ya, gambar ini memperlihatkan jenis penelitian menurut tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan jenis data dan analisis. Jadi sesuai dengan tujuan penelitian ini, sesuai dengan tujuannya, maka jenis penelitian ini dikelompokkan atas dua, ini, yaitu penelitian dasar atau murni. Ini penelitian ini ditujukan untuk memperoleh suatu pengetahuan dasar, ya, pengetahuan dasar, ya, atau suatu pengetahuan baru. Tapi kalau pernah tujuan dilihat yang kedua ini terapan, nah ini terutama di bidang-bidang bidang keahlian yang menuntut ini agar ini hasil penelitiannya itu bisa diterapkan untuk memecahkan hal-hal masalah-masalah praktis ya. Mungkin di bidang eksakta itu lebih banyak itu kita temukan ini. Ya. Di bidang ilmu sosial juga sama juga nih. Misalnya kalau di bidang ilmu administrasi terkait dengan kualitas pelayanan ini. Nah ini juga bisa menghasilkan ini masuk pengetahuan-pengetahuan yang bisa diaplikasikan ini, ya, atau diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah ini. Kemudian yang berikut menurut metode, ya, penelitian dikelompokkan atas penelitian survei, ya, ex post facto, eksperimen, naturalistik, ya, atau kualitatif, penelitian kebijakan, ya, penelitian tindakan, evaluasi, dan penelitian sejarah. Berikut dari tingkat eksplanasinya ini terdapat tiga jenis penelitian, yaitu deskriptif ya. Dalam hal ini ya, penelitiannya hanya bertujuan untuk menggambarkan sesuatu apa adanya. Misalnya kondisi demografi ya, di suatu wilayah ya, itu menggambarkan apa adanya. Atau juga mungkin terkait dengan pengelolaan organisasi, itu juga nanti bisa menggambarkan apa adanya. Termasuk juga mungkin ini pelayanan publik. Jadi penelitiannya sifatnya hanya menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya. Kemudian komparatif ya, ini membandingkan ya, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan ini
kesamaan atau juga perbedaan-perbedaan yang terdapat antara dua sektor ya, dua sektor atau dua objek yang diteliti. Ya. Jadi membandingkan. Lalu yang ketiga asosiatif atau hubungan. Nah ini biasanya penelitian-penelitian kuantitatif ini mencari hubungan. Ya. Hubungannya bisa bersifat kausal ya, atau juga tidak. Nah teknik analisisnya itu nanti teknik analisis korelasi atau juga analisis regresi, ya. Analisis SEM ya, structural equation modeling. Nah ini biasanya ini penelitian asosiatif ini cenderung menggunakan teknik analisis itu. Ya, ya kalau untuk level S1 ya mungkin korelasi saja ya bisa. Ya, kalau S2 regresi ya, regresi sederhana, ya, regresi berganda ya. Tapi ini kalau kuantitatif ya. Tapi kalau untuk level S3 itu mungkin lebih tinggi lagi tingkatnya. Ya, bisa menggunakan structural equation modeling ya. Nah, itu lebih supaya levelnya berbeda lah. Kalau misalnya menggunakan ini pendekatan kuantitatif ya. Tapi kalau kualitatif ya tentu ini tidak terlalu akan dituntut begitu ya, asosiatif ini. Kemudian jenis data dan analisis ini ada jenis penelitian kuantitatif ya, penelitian kualitatif dan campuran. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi. Ya, yang berikut ini penelitian dikelompokkan atas 3 tipe. Jadi berikut ini kita bicara tentang tipe penelitian. Ya, ini dikutip dari bukunya Profesor Liliberry yang berjudul Paradigma Penelitian Ilmu Sosial. Nah ini penelitian dikelompokkan atas 3 tipe, yaitu yang pertama penelitian eksploratif atau penjelajahan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti masalah yang belum diteliti dengan maksud untuk menetapkan prioritas pengembangan, ya mengembangkan definisi operasional dan memperbaiki desain penelitian akhir. Penelitian eksploratif sering dilakukan di bidang penyelidikan baru. Ya. Nah ini eksplorasi, ya, meneliti sesuatu yang memang belum diteliti. Ya. Jadi penyelidikan baru dengan tujuan mengetahui misalnya besarnya atau tingkat fenomena atau perilaku tertentu, ya. Menghasilkan beberapa gagasan awal, ya, dan menguji kelayakan melakukan penelitian lebih luas mengenai fenomena tersebut. Tipe yang berikut ini penelitian deskriptif, ya. Ya. Adalah penelitian yang dilakukan untuk menentukan, menggambarkan, atau mengidentifikasi sesuatu yang diteliti sebagaimana adanya, sebagaimana apa adanya. Dalam format populernya, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan atau perilaku populasi tertentu. Penelitian deskriptif meneliti apa, di mana, dan kapan suatu fenomena terjadi. Ya, ini mungkin di penelitian kualitatif ini biasa menjadi atau biasa masuk dalam penelitian deskriptif ya, karena tidak menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi ini hanya mendeskripsi apa yang ada ya, di mana peristiwa itu terjadi, ya, atau di mana fenomena itu terjadi, ya, kapan fenomena itu terjadi. Jadi
Ya, seperti itu saja. Ya. Tapi mungkin lebih dalam dari itu ya, kalau penelitian deskriptif ya, tentu harus penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kolektif ya, tentunya ini harus memenuhi ciri-ciri penelitian kolektif ya. Ya mungkin di awal atau minggu lalu sudah pernah disampaikan ini, yaitu mengungkap makna ini. Jadi makna dari suatu fenomena. Nah, itu akan jauh lebih penting ya. Kemudian menemukan pola-pola ya, dan seterusnya. Pola-pola baru. Nah, di sini dicontohkan ini tabulasi data statistik demografi, ketenagakerjaan, populasi berdasarkan etnis tertentu dan sebagainya. Ini apa? Berikutnya ini penelitian explanatory adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari penjelasan tentang suatu fenomena, masalah atau perilaku tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis, guna memperkuat atau bahkan menolak suatu teori atau hipotesis penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini juga disebut penelitian konfirmatori dan penelitian korelasional. Ya, jadi ini tipe penelitian ini lebih banyak digunakan di penelitian-penelitian kuantitatif ya, karena dalam penelitian kuantitatif ini si peneliti dituntut untuk menguji sebuah teori, ya, merumuskan hipotesis lalu mengujinya, ya, ini dengan teknik analisis statistik ya, untuk kemudian ini mendapatkan suatu penegasan ya, suatu statement baru ya, untuk menolak ini, atau untuk membuktikan ini, ya, membuktikan apakah hipotesisnya diterima atau ditolak ini. Nah, ini kalau mungkin di penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, misalnya penelitian kuantitatif ini, saya kira ini artinya sudah ada gambaran ini mengenai ini penelitian eksplanator ini. Ya baik, kita mungkin lanjut. Atau sampai di sini mungkin ada pertanyaan biar kita mungkin mengisinya dengan diskusi dulu ya, supaya jangan saya monoton terus. Kita Ya. bisa dialog. Baik Bapak, izin Bapak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak. Dari penjelasan terkait dengan jenis-jenis penelitian yang Bapak sampaikan, kalau boleh minta pendapat Bapak, dari dalam jenis-jenis penelitian ini berarti ada penelitian secara khusus dan secara umum Bapak ya. Kalau mau dilihat, kalau secara umum tadi yang Bapak sampaikan adalah penelitian dasar murni atau basic research dengan penelitian terapan. Sedangkan kalau kita masuk ke penelitian secara umum, berarti ada penelitian eksploratif yang Bapak sampaikan. Sedangkan ada juga berkaitan dengan penelitian bersifat yang berdasarkan sifat dan juga berdasarkan eksplanasi atau penjelasan seperti itu. Mungkin demikian Kak Bapak. Mohon penguatan dari Bapak seperti itu. Ya, ini rumusan tipe penelitian. Kalau yang ini menurut Sugiono, ini beliau menjelaskan seperti ini. Beliau mengkategorikan ini jenis penelitian menurut tujuannya, menurut metode, tingkat eksplanasi, Oh iya Pak. dan jenis atau analisis data ini. Nah, kemudian ini kalau penelitian
eksploratif ini, tipe-tipe penelitian ini yang terdiri dari 3 ini. Ini mungkin secara implisit ya sudah termasuk di dalamnya tipe-tipe penelitian yang sebelumnya ini. Misalnya penelitian eksploratif ini bisa juga ini merupakan basic research ya, basic research. Ya. Dan tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan ya, pengetahuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja ini. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya. Iya, Bapak. Saya kira tipe penelitian yang lain juga sama, deskriptif juga bisa juga. Ya, bisa terkandung di dalamnya ini penelitian yang untuk basic ya, basic research ya, Iya. penelitian murni, tapi juga bisa penelitian yang terapan ya, yang terapan. Nah, penelitian untuk explanatory ini penelitian yang sifatnya menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain atau satu fenomena dengan fenomena lainnya. Ya. Ini juga bisa penelitian murni atau juga bisa juga terapan. Nah, tergantung dari tujuan penelitiannya nih. Apakah Ya, Bapak. penelitian ini semata-mata untuk menghasilkan pengetahuan murni saja, atau ini harus menghasilkan suatu temuan baru yang bisa memecahkan suatu persoalan dalam masyarakat ini. Mungkin tadi saya contohkan misalnya penanganan konflik ya, manajemen konflik. Nah ini. Ya. Manajemen konflik ya, baik konflik ya, dalam internal organisasi maupun antar organisasi atau juga konflik antara dalam tataran lebih luas mungkin antara satu negara dengan negara lainnya. Jadi sudah terlalu tinggi tingkatnya. Nah ini penelitian-penelitian ini mungkin bisa menghasilkan selain memberikan suatu pengetahuan baru ya, yang menjelaskan tentang suatu fenomena yang terjadi, menjelaskan mengapa misalnya konflik terjadi ya, bisa karena apa, karena mungkin ya macam-macam lah ini, bisa juga karena konflik terjadi karena sumber daya ini, ya, sumber daya misalnya, atau karena kebijakan yang tidak tepat ya, bisa menyebabkan terjadinya konflik ini antara satu ya di dalam organisasi atau antar organisasi misalnya. Ya tergantung dari perspektif ini penelitiannya ini. Ya. Kalau Ya, Bapak. sebelumnya saya pernah melakukan penelitian tentang pengaruh moral sosial dan kebijakan pemerintah terhadap penanganan konflik perbatasan ya, antara Timor Leste dan antara Okusi dengan Indonesia nih, TTU Kabupaten TTU Belu Malaka. tidak ini. Iya. Kalau ini dengan Okusi ya, TTU Kupang Ya. dan juga ya dua kabupaten ini. Nah ini mencoba melihat apakah memang ini konflik itu terjadi karena sudah lunturnya ini atau lemahnya moral sosial. Ya moral sosial, ya ikatan kekerabatan ya yang sudah luntur ya antara masyarakat yang ada di daerah perbatasan ya, baik dari pihak negara Timor Leste maupun juga dari pihak Akusi maupun juga pihak Timor Barat ini ya Kupang ya di Oepuli ya, dan juga di TTU ya Manusasi ya, dan beberapa tempat lainnya Manusasi kemudian Haumini Ana ya.
Nah, ini pernah terjadi konflik ya, kemudian menjadi sorotan ya. Media massa mengeksposnya begitu kuat ya, sehingga akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah. Ya. Jadi ini ketika itu ya, itu penelitiannya diarahkan ke situ ya. Malah saya disupport dengan dana penelitian dari Dikti waktu itu selama 2 tahun ya. 2 tahun berturut-turut. Jadi penelitian ini ya, ini bisa menghasilkan ini temuan-temuan yang bisa digunakan untuk mengatasi konflik. Misalnya modal sosial. Kalau temuan ini, hasil temuan penelitiannya ini, menunjukkan bahwa ikatan kekerabatan ini, antara masyarakat di daerah perbatasan yang sebenarnya mereka itu tidak berbeda secara adat istiadat ya, maupun secara genealogis. Nah ini hasil temuan penelitian bisa disosialisasikan ya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dari kedua negara untuk bisa mengatasi sendiri ini konflik ini secara adat istiadat. Dan waktu itu memang temuan ini adat istiadat sangat berpengaruh gitu, berpengaruh terhadap penanganan konflik ini. Ya mungkin konflik di intraorganisasi, misalnya ini dalam organisasi sektor publik atau sektor swasta sama juga ini, konflik internal ini. Ya, di dalam organisasi apakah karena gaya kepemimpinan misalnya bisa, atau karena kebijakan-kebijakan yang dibuat di dalam organisasi ini, kebijakan yang tidak berpihak misalnya. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah ini saya kira di bukunya Gibson, Siapa Pak? Robinson ya, dan juga Gibson itu mereka banyak mungkin menguraikan ya tentang penanganan konflik, konflik internal ya. Ini kebetulan yang terlintas di pikiran saya ini penanganan konflik ya, sehingga saya ini omong tentang itu ya. Mungkin di hal-hal lainnya juga sama. Ya. Jadi mungkin implisit ya, jenis-jenis penelitian tadi. Misalnya dari aspek metode ini eksplanatori pasti ini menggunakan jenis survei ya, jenis penelitiannya survei atau juga pendekatan kuantitatif. Dari sisi ini jenis data dan analisis ya, ini penelitian eksplanasi itu sudah pasti ini jenis data dan analisisnya itu kuantitatif ya. Karena menguji teori di sini ya. Menguji teori dan hipotesis. Dari aspek tingkat eksplanasi ini menguji hubungan ini. Ya. Jadi penelitian eksplanatori ini. Ya mungkin ada tanggapan balik dari. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak, jelas Bapak. Oh, baik. Apakah mungkin masih ada dari Bapak dan Ibu? Masih ada Pak. Dari, oh ya, Ibu dulu. dari Ibu ya, Ibu Yufil. Oh ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk tadi dikatakan bahwa ciri ilmiah dari suatu ilmu itu kan ada rasional, empiris, dan sistematis. Jika dalam suatu bidang ilmu itu hanya menyajikan secara empiris, rasional, tapi tidak sistematis, atau bisa saja dia empiris, sistematis, tapi tidak rasional, apakah itu sudah bisa dikategorikan ilmu itu ilmiah atau tidak? Terima kasih. Ya, sebenarnya ini secara metodologis dan secara teoritis ini Sugiono ini menjelaskan seperti ini. Jadi cara ilmiah yang mungkin yang utuh ya harus memenuhi 3 ciri keilmuan ini. Ya, rasional, empiris, dan sistematis. Ya, kalau empiris ya
Ya, segala sesuatu yang dianggap benar itu adalah segala sesuatu yang dialami oleh manusia, dialami oleh manusia melalui indranya. Nah, ini juga bisa hasil temuannya bisa dianggap rasional juga. Misalnya tadi mungkin saya contohkan itu cuaca begitu ya, cuaca panas ya. Ya, ini merupakan suatu hasil pengalaman ya, hasil dari pengalaman manusia atau hasil pengamatan dari manusia yang melalui indera perasaannya kulit ya, ya merasakan panas. Nah, ini sepanjang itu bisa dirasakan juga oleh orang lain ya dalam hal yang sama ya, ya, merasakan ini ya, fenomena yang sama ini seperti ini. Dan bukan hanya satu orang ya, tapi dirasakan oleh sejumlah besar orang ya. Ya. Berarti ini bisa diterima secara akal sehat. Ya. Artinya bisa masuk akal ini, masuk akal. Dan juga bisa terjangkau oleh penalaran manusia karena secara empiris ini sudah terbukti ya, sudah dibuktikan ini. Jadi berarti di sini ya ini rasional juga. Ya. Ya. Nah, itu pengalaman itu. Ya. Tapi rasional ini cara yang dilakukan ini mungkin menyangkut ini langkah-langkah tadi ini. Langkah-langkah yang dilakukan ini masuk akal ini. Ya, secara metodologis ya, secara teoritis ini juga bisa dipahami ya karena atau bisa dipahami atau rasional ya. Karena memang ini langkah-langkah itu telah dirumuskan ya dan mungkin telah dibuktikan ini kebenarannya ya, kebenarannya. Jadi saya kira mungkin ini ketiga ciri ini bisa saling melengkapi ya. Ya, salah satu ciri mungkin ya kalau sistematis ya sistematis cara yang dilakukan teratur dan logis ini. Nah, ini caranya teratur ini, logis. Nah, ini akan menghasilkan sesuatu yang mungkin empiris, empirik. Suatu fenomena yang bisa dibenarkan secara empirik. Jadi mungkin timbal balik, saling melengkapi. Ya. Tapi kalau salah satu kurang, ini yang mungkin ciri keilmuannya ini bisa tidak utuh begitu ya. Jadi yang baiknya itu ya, ciri-ciri ini semua bisa terpenuhi, ya, supaya bisa dikategorikan sebagai ini cara yang ilmiah ya, sehingga hasil temuan penelitiannya juga bisa dikategorikan sebagai satu pengetahuan ilmiah atau akademik. Ya, baik. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Mungkin tadi dari Pak Ren. Saya Pak, makasih Pak. Bapak Roy, Pak. Saya mau selamat sore. Selamat Saya sore. mau sedikit penjelasan tambahan atau mungkin Bapak bisa memperkuat kepada saya akan pengertian yang saya dapatkan tadi. Karena saya masih sedikit kurang paham Pak jujur tentang yang explanatory tadi. Oh ya, ya. Explainer. Karena saya ini minta maaf Pak kalau saya salah berpendapat atau salah pemikiran saya dalam pembelajaran saya butuh tambahan diskusi dari Bapak bahwa di sini explanatory penting untuk mencari penjelasan tentang suatu fenomena gitu Pak ya, masalah perilaku gitu. Nah, menguji sebuah itu hipotesis. Kenyataannya kalau kita minta maaf Pak, kalau saya melihat bahwa ada suatu kebenaran yang bersifat mutlak yang ingin kita uji dan seperti keilmuan Pak. Ini ada dua sisi yang sedikit berbeda, Pak. Nah, bagaimana peran penelitian ini di dalam membedakan kedua hal ini, Pak? Karena di satu pihak, kebenaran-kebenaran yang sudah bersifat kepercayaan mereka, suatu komunitas gitu, lalu kita membawa dalam sebuah kebenaran ilmiah untuk kita teliti. Apakah memungkinkan atau tidak, Pak? Itu mungkin butuh tambahan pemahaman dari Bapak gitu, Pak.
Itu karena yang ilmiah itu kan menyangkut ini ya, sesuatu yang bersifat empiris ya Pak ya. Iya, iya, iya. Empiris itu punya pengamatan, explain of the sistematis gitu Pak ya. Dia punya. Iya. Tapi kalau yang kayak suatu kepercayaan gitu Pak, itu kan enggak ada dia punya empirisnya Pak. Itu kayak mereka tertanam secara ini Pak. Lalu bagaimana itu Pak kira-kira Pak? Ini yang saya sedikit di explanatory itu Pak. Terima kasih, mohon bantuan penjelasannya Pak. Ya, itu ini ada kategori-kategori kebenaran. Ada kebenaran wahyu, tapi juga ada kebenaran yang lain ya, yang mungkin dalam penelitian-penelitian yang kita lakukan ini, kebenaran empirik. Nah, ini. Kalau kebenaran wahyu ini, mungkin dasar pembenarannya itu adalah iman saja, iman. Jadi iman yang akan, iman seseorang ini yang akan bisa membuktikan atau menerima suatu kebenaran. Ya. Tapi untuk dibuktikan ini secara empirik ini kecuali ini perilaku dari penganut kepercayaan tertentu itu bisa dibuktikan secara empirik ya perilakunya. Tapi kalau kebenaran wahyu ini kebenaran yang berdasarkan iman ya. Ya, jadi orang kalau percaya ini sudah ya kebenaran yang berasal dari kebenaran wahyu itu kebenaran yang datang dari Tuhan ya. Ya. Nah, ini untuk menguji kebenarannya ini memang agak sulit ya karena ini diuji melalui penelitian ini. Ya memang saya mungkin pernah membaca tapi saya sudah lupa ingat juga ini mengenai kebenaran ini. Ya. Ada yang kebenaran karena kebetulan ini. Ya. Ya seperti dulu mungkin kalau kita mendengar cerita ini mengenai penyakit malaria ini. Ya. Ini mungkin Pak Rin mungkin lebih tahu cerita atau penjelasannya. Yang mungkin secara kebetulan karena orang ini, mengkonsumsi ini kina atau apa? Ya lalu ini Pak Rin bisa atau Ibu Yofilas nanti bisa tolong ini, mengoreksi kalau saya salah. Ya. Jadi sakit ini minum ini obat itu yang tradisional ya kemudian sembuh. Ya. Lalu para ilmuwan ini di bidang kesehatan mungkin ini mulai melakukan penelitian secara ilmiah ini. Mengapa sampai ini minum obat tradisional ini kok bisa jadi sembuh ya. Nah ini yang kemudian buat ini dalam bentuk ini mungkin bentuk tablet ini. Mohon maaf ini Pak Rin dan Pak Igun nanti tolong Tidak apa, Bapak. ditambahkan ini. Ya. Sehingga itu kemudian menjadi suatu obat yang diproduksi secara besar dan digunakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini untuk memberantas, untuk menyembuhkan penyakit ini, malaria misalnya. Ini yang pernah saya dengar ini, mungkin dulu di SMA barangkali. Ini sudah hampir lupa juga. Nah, kemudian kalau di kita ini di NTT di Litbang Provinsi itu antara tahun 2015 ini mungkin. Atau 2016. Ini dilakukan penelitian tentang follow-up. Nah itu pendampingnya atau ini pembimbingnya. Ini pendamping ahli ini dari Fakultas Farmasi kayaknya dari Yogyakarta ya. Jadi mereka membantu peneliti di Litbang ini untuk melakukan analisis laboratorium ya. Kemudian supaya bisa memastikan ini apakah memang follow up ini bisa menyembuhkan ini
tidak tahu waktu itu apa menyebabkan penyakit apa, gula darah atau ginjal. Tapi saya tidak tahu, mungkin selanjutnya ini bagaimana. Ini apakah itu masih diteruskan lagi? Saya sudah tidak terlibat lagi tapi waktu itu saya tidak menjadi konsultan ya ini di penelitian itu. Saya punya di bidang ilmu sosial waktu itu. Tapi pada saat seminar itu seminar sama-sama, sehingga saya waktu itu saya mendengar itu. Jadi itu ada kebenaran yang karena kebetulan. Jadi ada kategori-kategori kebenaran wahyu ya, kebenaran yang kebetulan ya, dan juga kebenaran ilmiah ya, itu melalui penelitian-penelitian yang bisa dilakukan melalui 3 tipe penelitian ini. Ya. Kalau eksplanator ya menguji hipotesis. Ya. Jadi kalau kebenaran wahyu itu mau dirumuskan hipotesis bagaimana, ini juga saya tidak terlalu paham ini. Tapi kalau kebenaran wahyu itu kebenaran yang diterima ini ya, oleh seseorang karena imannya. Ya. Atau kebenaran itu bersumber dari Yang Maha Kuasa. Sehingga orang yang percaya secara otomatis dia mengikuti saja. Nah, ini kebenaran ini kalau terkait perilaku dari umat beragama itu mungkin bisa dihipotesiskan ya. Sehingga bisa dilakukan penelitian yang sifatnya eksplanator ini. Mungkin dari Ibu atau Pak ini bisa menambahkan penjelasan mengenai kebenaran yang kebetulan ya dari satu ini yang tadi saya katakan penyakit malaria atau penyakit apa. Iya Pak, memang kita di sekitar kita memang banyak hal yang dari sisi keilmuan mungkin belum tereksplor ya, yang kadang mungkin hanya kita yakini, tapi secara ilmiahnya mungkin belum terbukti misalnya. Ini salah satunya adalah kita menggalakkan, mencanangkan, atau membicarakan soal daun kelor yang katanya baik untuk anak-anak, seperti itu salah satunya untuk mencegah stunting, seperti itu. Namun dokter spesialis anak sendiri pernah mengatakan sama saya bahwa sebetulnya, ya mohon maaf, daun kelor itu sebetulnya secara kandungan sebetulnya tidak terlalu baik sebetulnya begitu, manfaatnya tidak sebesar yang dipublikasikan begitu Bapak. Cuman kan ini informasi dari pihak dokter yang mungkin saya tangkap, tetapi tentunya kan kita juga ada hal-hal politis yang kadang kita tidak bisa kita kemukakan begitu Bapak. Jadi contoh lain misalnya kalau Bapak tadi bilang soal hasil yang secara kebetulan. Saya dulu waktu kecil pernah sakit begitu Pak. Jadi sama orang tua saya ada seorang Chinese mengatakan karena saya sempat sakit panas lama, akhirnya sama orang Chinese itu menyuruh saya memakan cicak itu dibakar. Dibakar baru saya makan cicak itu dikasih orang tua saya, ditongseng begitu Pak. Dan ternyata saya sembuh begitu Pak. Nah, itu yang berarti itu semacam kebenaran saja atau bahkan itu kan belum teruji sebetulnya memang efeknya seperti itu atau tidak begitu loh Pak. Nah, ini yang mungkin seperti yang tadi Bapak katakan bahwa memang banyak hal di sekitar kita yang sebetulnya menarik untuk kita uji dan kita cari kebenarannya. Mungkin itu saja dari saya Bapak. Terima kasih. Iya. Kita bisa dengar dari Ibu barangkali. Ibu Yofialis. Oke, baik Bapak. Seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa penelitian eksplanatori itu seperti itu tentang suatu fenomena. Contohnya yang tadi Bapak kemukakan bahwa biji faloak memang secara kebetulan atau dikatakan mitos bahwa itu menyembuhkan obat malaria, menjadi obat malaria. Namun dengan berjalannya waktu para ilmuwan itu mereka melakukan penelitian secara ilmiah, artinya memeriksa kandungan yang terdapat di biji faloak itu, dan memang
dalam kandungan biji valuak itu ada salah satu kandungannya itu juga menyembuhkan penyakit malaria, Bapak. Seperti itu. Dan contoh kemarin itu waktu saya S2 juga ada biji genetri. Kalau biji genetri itu kan untuk persembahyangan orang Muslim buat tasbih. Nah, dalam penelitian itu ternyata secara kebetulan kan ikan-ikan yang dipelihara di bawah pohon itu tidak berkembang biak, Bapak. Jadi teman saya itu melihat itu sebagai suatu apa istilahnya mau dibilang ini, tapi dia apa tertarik untuk meneliti kenapa ikan-ikan itu tidak berkembang biak. Ternyata kandungan genetri itu bisa membuat binatang itu tidak bisa berkembang biak sebagai salah satu contoh untuk kontrasepsi. Jadi setelah diteliti di laboratorium ternyata ada kandungan seperti itu. Jadi memang mau dibilang bahwa itu hanya kebetulan atau fenomena saja atau mitos dari orang tua dulu, tetapi setelah diuji secara ilmiah menghasilkan teori, dan teori itu bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang tadinya hanya dianggap sebagai suatu kebetulan. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, jadi maksud tadi ini mungkin penjelasan sudah jelas ya dari Pak Ren, Ibu ya. Jadi untuk di bidang kesehatan itu memang begitu. Mulanya itu dianggap sebagai suatu kebetulan ya, kebetulan sakit ya, makan jenis bahan yang di alternatif ya, bahan obat alternatif yang diberikan terus sembuh. Nah ini yang kemudian mendorong ya, para peneliti-peneliti mungkin di bidang farmasi atau di bidang kedokteran ini untuk melakukan penelitian untuk menguji untuk mengungkap atau apa secara laboratorium ini mendapatkan hasil ya, suatu hasil yang menjelaskan kandungan-kandungan apa yang ada di bahan itu ya, sehingga bisa menyembuhkan itu. Nah itu kalau misalnya terbukti untuk banyak orang ya, nah ini kemudian bisa nanti atau secara laboratorium ini sudah dibuktikan kebenarannya dan kemudian digunakan ini oleh banyak orang dan sembuh ya, berarti itu secara eksperimentasi ini sudah terbukti kebenarannya ya, sehingga ini bisa dibenarkan secara ilmiah. Nah kalau di bidang ilmu sosial ya ini kita mesti ini bergerak dari sebuah hipotesis ini ya teori ya, suatu teori kemudian merumuskan hipotesisnya kemudian mengujinya secara empirik ya, dengan melakukan survei ya begitu, survei atau penelitian lapangan, mengumpulkan data kemudian diolah secara statistik ya, dan ditemukan suatu hasil yang mungkin saja hipotesisnya bisa ditolak tapi juga bisa diterima, dan apapun hasilnya, apa ditolak atau diterima itu adalah suatu kebenaran ilmiah melalui suatu penelitian. Izin Bapak. Ya silakan Pak. Silakan. Oh, yang terkait dengan follow-up tadi Bapak yang disampaikan Ya. Bahwa memang itu dilakukan penelitian oleh SP3T Dinas Kesehatan Provinsi. Nah itu dilakukan penelitian di suku Boti. Nah penelitian dihasilkan bahwa obat tersebut digunakan untuk penyakit gula darah. Namun hanya sebatas penelitian saja karena sampai dengan saat ini belum bisa diproduksi karena kita tidak memenuhi persyaratan fitokarma seperti itu Bapak. Iya. Itu informasinya Bapak ya. Terima kasih Bapak ya. Ya, tapi setahu saya itu pernah di Litbang Provinsi juga pernah melakukan penelitian itu. Iya, betul Bapak ya, betul. Di Litbang Provinsi. Mungkin berkolaborasi dengan kesehatan atau ya, masing-masing sendiri-sendiri. Dalam SP3T Dinas Kesehatan mereka tergabung dalam grup itu Bapak. SP3T. Oh iya. Ya Bapak. Dari Pak Ricardus ini bagaimana Pak Ricardus, mungkin ada tanggapan?
Menarik Pak, bahkan saya makin tambah ilmu Pak. Tadi dikatakan Bapak, saya sempat ada buat catatan Pak. Saya terima kasih Pak, karena ternyata maksudnya bahwa itu sebuah kebenaran yang tidak usah lagi kita, jadi tidak bisa ada novelty lagi gitu Pak intinya. Kalau yang satu itu mungkin sifatnya masih sementara, sebuah penelitian yang kayak tadi ada kaitan dengan obat-obat yang tadi Bapak sampaikan itu, berarti itu sebuah penelitian yang bersifat sementara yang mungkin besok-besok dapat diuji lagi gitu Pak mungkin. Itu yang bisa saya tangkap, dan terima kasih, itu yang saya, sebuah penelitian kebenaran ilmiah itu masih dapat diuji lagi Pak. Itu dari tadi yang saya tangkap dua hal itu. Terima kasih Pak. Ya, ya. Ya, jadi suatu kebenaran ilmiah itu bukan kebenaran yang mutlak ini. Betul, Suatu kebenaran yang siap untuk diuji lagi. diuji lagi. Ya, Ya, itu saya tangkap Pak. lagi. Terima kasih Pak, itu yang saya tangkap Pak. Nah, suatu kebenaran bisa diuji lagi. Ya. Hampir Diuji sama lagi, seperti obat bahkan COVID. Ya. ya silakan Pak, silakan. Hampir sama seperti obat COVID kan Pak, itu masih uji coba semua. Iya, iya. Terima kasih Pak, pencerahannya sangat luas Pak. Saya Ya. tangkap Pak makanya. Terima kasih. Iya, iya, baik, baik. Terima kasih. Apakah kita lanjut dulu ini? Ini ada kuliah Silakan Ada lanjut. Pak. Iya berikutnya, ada Bapak, kuliah. jam Bapak, 7 offline jam 7 Bapak. offline Bapak. Kami dari rumah harus ke kampus Ke masing-masing. kampus. Oh, begitu. Jauh-jauh dikit. Soalnya dosennya nggak mau online. Kalau online enak. Online kita lanjutin, kita pusing untuk lari ke kampus lagi. Kacau. Saya lebih suka online karena kita Ya, Kami Iya juga. Bapak. ya ini lebih enak, cuma 4 orang aja Pak. Dan kita ngebacanya juga lebih enak penjelasan Bapak. Ya, Iya, iya, betul. itu tidak kalau sulit. pagi di S1 ya saya offline. Nah, Ya, tapi kalau sudah sore S2, S3 saya minta online saja. tapi Iya, enak, Bapak. enak online Pak. Lebih tangkap, bisa sambil ngopi, bisa. Ya, baik. Mungkin kita lanjut ya ini. Kita lanjut dulu karena ini ada mungkin nanti tujuan dan kegunaan penelitian itu saya kira itu sudah biasa, tapi Siap Bapak. yang penting yang mungkin disampaikan itu ini penalaran-penalaran yang ini. Ini pendekatan penelitian. Jadi pendekatan penelitian ini juga merupakan satu pengetahuan metodologis yang perlu diketahui betul ya, dipahami oleh kita nanti sebagai peneliti. Ini pendekatan deduktif ini. Ada 3 nih, pendekatan deduktif, induktif, dan abduktif. Jadi dalam penelitian-penelitian nanti ini memang cara berpikirnya harus atau ini juga ini pendekatan ini justru menggambarkan kepada kita tentang langkah-langkah yang sistematis tadi. Jadi yang pertama pendekatan deduktif atau juga disebut penalaran deduktif atau juga logika deduktif atau juga deduksi logis ini adalah suatu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan atau premis untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Dengan penalaran deduktif, seseorang peneliti akan mengambil teori, gagasan umum, mengujinya, dan bergerak melalui serangkaian gagasan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Jadi ini secara sistematika ini, ya, ini alurnya seperti ini atau langkah-langkahnya ini. Jadi untuk dalam penalaran deduktif ini, seseorang peneliti akan mulai bertolak dari teori-teori, ya, teori, kemudian merumuskan proposisi atau hipotesis, ya. Kemudian merumuskan variabel-variabel, konsep-konsep, dan seterusnya sampai pada mengumpulkan data untuk mengkonfirmasi kebenaran dari satu teori atau suatu hipotesis. Jadi penalaran deduktif ini bergerak dari suatu pernyataan umum, ya, yang sifatnya umum, kemudian nanti mencari pernyataan-pernyataan khusus atau merumuskan ini pernyataan-pernyataan khusus untuk
mendukung ini kebenaran yang umum tadi. Ya di sini mungkin secara logika ini, atau logika deduktif ini. Ini dikasih contoh di sini, mungkin contoh ini terlalu abstrak atau bagaimana. Nanti bisa ini katakan misalnya manusia itu kejam. Ini pernyataan yang sifatnya umum. Ini karena manusia ini kan menyangkut banyak semua manusia, menyangkut semua orang ya. Nah, budi adalah manusia, maka budi adalah kejam. Misalnya ini premis mayornya ini, kemudian ini premis minor dan mungkin bisa ditambahkan lagi premis minor, misalnya bukan budi saja ya, tapi misalnya Markus misalnya ini. Mohon maaf di sini tidak ada nama Markus ya. Ini atau Matius misalnya ini adalah manusia, maka Matius adalah kejam. Nah ini dan ini secara logika saya kira bisa dipahami secara filosofis ini. Ya. Manusia dikatakan kejam ya, tapi di sisi lain manusia juga baik juga, manusia ada manusia baik. Ya, tapi ini misalnya pernyataan umumnya begini ya. Jadi penalaran deduktifnya itu bertolak dari ini ditulis di bagian akhir ini ya. Bertolak dari teori, kemudian hipotesis, observasi dan kemudian konfirmasi. Ya, observasi melakukan pengamatan, melakukan eksperimen ya, mengumpulkan data ya. Lalu membuat suatu kesimpulan yang mengkonfirmasi kebenaran dari apa yang dirumuskan di sini di hipotesis. Saya lanjut ini, kemudian pendekatan induktif. Ini berlawanan dengan penalaran deduktif. Adalah penalaran di mana premis dipandang sebagai bukti yang kuat untuk membuktikan kesimpulan yang benar. Definisi filosofi penalaran induktif lebih bernuansa pada perkembangan sederhana dari kasus tertentu atau individu ke generalisasi yang lebih luas. Larry Sanger ini mengemukakan bahwa penalaran induktif akan terjadi jika semua premis itu benar, maka kesimpulan itu juga benar. Ya, semua premis benar ini. Di sini saya memberikan contoh misalnya. Ini contoh mungkin di bukunya Prof. Alo tidak dikasih contoh. Ini saya rumuskan sendiri. Contohnya. Nah ini contohnya mangga yang isinya kuning itu manis. Ini buah pertama ini makan oleh seseorang ini. Lalu ia menyatakan bahwa mangga yang isinya kuning itu manis. Lalu yang berikut, buah kedua juga sama ini. Ya, dimakan oleh orang yang bersangkutan, misalnya. Lalu dia mengatakan mangga yang isinya kuning itu manis. Buah ketiga juga sama dan seterusnya, sampai mungkin lebih dari 10 ya. Maka ini premis-premis yang sifatnya ini premis ini khusus ini khusus karena di observasi secara satu persatu ya. Nah, dianggap benar maka kesimpulan juga benar. Maka seseorang akan menyimpulkan bahwa semua mangga yang isinya kuning itu manis. Ini kalau dilakukan oleh satu orang ya. Kalau misalnya orang kedua ini ada orang yang ingin melakukan observasi juga melakukan seperti itu ya. Lalu ia mengatakan bahwa memang betul mangga yang isinya kuning itu manis ya. Itu buah pertama lalu dan seterusnya sampai 10 buah atau lebih yang dia makan lalu dia mengatakan manis. Maka ini dua orang ini sudah membuktikan bahwa semua mengatakan bahwa mangga yang isinya kuning itu memang manis. Maka kesimpulan ini adalah kesimpulan bahwa semua mangga yang isinya kuning itu manis itu adalah benar. Begitu pula orang ketiga dan seterusnya. Nah ini alur dari penalaran induktif ini. Ini mulai dari observasi dulu ya. Jadi dilakukan observasi dulu, kemudian dirumuskan pola-polanya, hipotesisnya, baru dirumuskan teori.
Nah, ini penalaran deduktif ini biasanya dilakukan di dalam penelitian-penelitian kualitatif. Kalau deduktif itu biasanya dilakukan pada penelitian-penelitian kuantitatif. Mungkin saya lanjut ini. Kemudian pendekatan abduktif atau penalaran abduktif adalah variasi penalaran induktif yang penting juga disebut sebagai inferensi untuk mendapatkan eksplanasi terbaik. Umumnya para peneliti menyebutkan sebagai variasi penalaran induktif. Dalam pendekatan abduktif, proses penelitian ditujukan untuk menjelaskan pengamatan yang tidak lengkap, fakta yang mengejutkan, atau teka-teki yang tidak disebutkan dari awal. Dalam pendekatan abduktif, studi dapat dikhususkan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dan atau kuantitatif dan dianalisis secara terpadu. Ya. Jadi di kalimat terakhir ini bisa menggambarkan bahwa penalaran abduktif ini merupakan suatu penalaran yang memadukan ini. Penalaran yang bersifat kombinasi ini. Ya, mencoba memadukan dua penalaran ini, penalaran induktif dan juga deduktif. Jadi entah mana yang lebih dulu, apakah induktifnya lebih dulu atau sebaliknya sebaliknya deduktif yang lebih dulu. Ini dua-duanya saling melengkapi. Sehingga mungkin dalam penelitian-penelitian yang menggunakan mix method desain, kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif ini akan berlaku ini penalaran abduktif. Nanti saya lanjut lagi ini tabel ini menjelaskan mungkin lebih simpel lagi ini atau lebih detail mengenai ketiga penalaran ini. Nah, untuk deduktif dari aspek logisnya ini, dalam kesimpulan deduksi kalau semua premis itu benar, kesimpulannya juga harus benar. Kalau induktif, dalam kesimpulan induktif, semua premis dapat digunakan untuk menggeneralisasi kesimpulan yang tidak selamanya benar. Kemudian dari aspek generalisasi ini, di penalaran deduktif ini, menarik generalisasi dari hal-hal yang umum ke khusus. Jadi bertolak dari yang umum ke khusus. Atau tadi dari teori atau hipotesis ke konfirmasi ini. Observasi dan konfirmasi. Kalau induktifnya itu menarik generalisasi dari hal-hal yang khusus ke umum ini. Ini tadi mungkin saya berikan contoh mengenai mangga yang kuning ini, yang dirasakan isinya manis ini. Ini dimakan satu persatu ini mengamatinya ini. Ya. Atau penelitinya atau orang yang memakannya itu melakukan pengamatan secara khusus ini satu persatu. Kemudian nanti akan menyimpulkan atau membuat suatu generalisasi bahwa semua mangga yang isinya kuning itu manis rasanya. Penggunaan data ini, data yang dikumpulkan untuk deduktif ya. Data yang dikumpulkan digunakan untuk mengevaluasi proposisi atau hipotesis yang terkait dengan teori yang ada ini. Kemudian di induktif, data yang dikumpulkan digunakan untuk mengeksplorasi suatu fenomena, mengidentifikasi tema dan pola, dan menciptakan kerangka kerja konseptual. Kemudian teori, verifikasi atau falsifikasi teori, atau generalisasi teori untuk membangun teori baru. Itu untuk induktif. Kalau abduktif ini seperti ini. Ini biasanya dilakukan penelitian-penelitian mix method. Tapi ini juga tergantung dari ini. Jadi kombinasi dari kedua penalaran ini bisa terjadi di sini abduktif.
apakah itu peneliti mulai dari yang deduktif, berarti selanjutnya akan dilengkapi dengan penalaran induktif ya, atau sebaliknya nih. Kalau mulai dengan induktif ya, kemudian akan dilengkapi dengan deduktif. Saya kira mungkin itu saja dulu ini. Kalau untuk tujuan penelitian saya kira mungkin dibaca sudah bisa ini. Tapi sampai sini mungkin ada pertanyaan. Tapi ini kelihatannya Pas, waktunya Bapak. nih. Tidak, Pas, Bapak. Bapak. Waktunya Pas, makin Kita mendekati jam 6 ini, jam kita mau 6. kabur ke kampus. Lari ke kampus, Pak. Ayo jauh-jauh. Iya. Siap-siap. Ya, baik, terima kasih Terima kasih untuk banyak Bapak. Terima kasih banyak, Terima Bapak. kasih, Selamat Bapak. sore. Salam sehat, Bapak. Sore kehadirannya. Bapak. Salam sehat. Ya, Sampai jumpa salam lagi. sehat Bapak. Materinya Sore, nanti saya Pak. kirim atau sudah direkam? Nanti, ya Boleh nanti Bapak dikirim, kirim. Bapak. Boleh, Pak. Oh ya, baik. Bisa nanti saya kirim. Baik, Bapak. Terima Iya. kasih. Baik, mungkin itu saja. Selamat sore. Terima kasih. Sampai Sore, makasih jumpa. Bapak. Sore, Selamat sore, Bapak. Bapak. Malam Bapak. Ya. Tutup laptop. Gas kampus. Saya mohon izin ini tutup ini. Iya Bapak. Iya Bapak. Ya, baik. Iya, Bapak. Lari kampus.